Di video kali ini gue akan membahas cara bijak dalam mengatasi masalah. Kehidupan tak luput yang namanya dari sebuah masalah. Ya, setiap makhluk hidup yang pernah hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami masalah. Jadi bukan tentang seberapa banyak masalah yang kalian dapatkan, bukan tentang seberapa besar masalah yang kalian dapatkan, tapi ini tentang cara kalian dalam menghadapi masalah. Apakah kalian sudah bijak dalam menghadapi masalah, ataukah kalian justru malah jadi bingung, jadi stres ketika menghadapi masalah, ya. Karena banyak banget orang yang ketika menghadapi masalah itu justru mereka malah stres. Bahkan ada yang sampai bunuh diri, ya. Jadi orang ketika mendapatkan masalah itu berubah menjadi dua hal. Entah ia menjadi stres, entah ia menjadi lebih baik lagi, ya. Ketika orang sudah bijak dalam menghadapi masalah, dia akan menemukan banyak sekali pelajaran berharga. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa ia lihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kenapa? Karena dia bijak dalam menghadapi masalah. Dia cermat, dia disiplin, dan dia tangguh terhadap masalah yang dia hadapi. Dia bisa lebih banyak melihat peluang, bahkan kesempatan, ya. Ketika semua orang mendapati masalah, krisis, entah itu krisis ekonomi, krisis, ya pokoknya krisis-krisis di dunia ini, justru mereka malah bisa melihat peluang di antara masalah yang begitu banyak orang hadapi. Dia bisa melihat masalah. Jadi yang artinya apa? Masalah ini bukanlah suatu hal yang harus kita hindari atau suatu hal yang sangat buruk, ya. Jadi masalah ini, kalau misalnya kita sudah bijak banget dalam menghadapi masalah, kita bisa lebih bisa menjadi hebat, bisa menjadi lebih kompleks lagi, bisa menjadi orang yang bijaksana, ya. Apa saja sih yang kita dapatkan ketika kita sudah bijak dalam menghadapi masalah? Yang pertama itu kita bisa mengurangi stres, ya. Karena kita bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan emosional kita. Kita bisa lebih enjoy, lebih tenang dalam menghadapi masalah. Yang kedua itu adalah kita bisa mengambil keputusan dengan tepat dan cermat. Karena banyak sekali orang-orang yang ketika menghadapi masalah itu mereka terburu-buru dan mengambil keputusan secara emosional dan egois. Sehingga suatu keputusan yang diambil itu menjadi suatu keputusan yang sangat berisiko dan bisa jadi itu menyebabkan suatu keputusan yang bermasalah. Dan yang kedua itu kita bisa membangun kepercayaan diri. Ketika kita sudah bijak dalam menghadapi masalah, ketika kita sudah melewati masalah yang pertama, kita bijak dalam menghadapi masalah yang pertama dan sudah kita lewati. Kita mendapatkan pelajaran, dan ketika masalah yang kedua itu datang, kita bisa lebih percaya diri lagi. Karena kita tahu potensi kita di mana, kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana. Kita tahu kita naruh posisi kita di mana ketika kita menghadapi masalah, ya. Jadi kita bisa lebih percaya diri lagi ketika ada masalah yang datang kepada kita. Dan yang keempat, itu kita bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain, ya. Maksudnya apa? Ketika kita bisa lebih bijak menghadapi masalah, kita bisa mendapatkan hubungan yang lebih baik lagi dari orang lain, ya. Ketika kita bijak menghadapi masalah, kita nggak merugikan orang lain. Justru orang lain mencari kita untuk menyelesaikan masalahnya, ya. Justru mereka menjadikan kita sebagai tempat untuk gimana sih cara lu mengatasi masalah gitu. Tolong dong gitu. Gue punya masalah begini-gini. Justru mereka butuh bantuan kalian, ya. Dan ketika kalian punya masalah dengan orang lain, ketika kalian bisa mengontrol secara emosi kalian bisa menemukan solusi yang tepat, bisa menyelesaikan masalah dengan baik, secara tenang, secara baik-baik, ya. Justru orang itu malah tertarik gitu. Wah, misalkan anak ini mempunyai dia bijak banget dalam menghadapi masalah, ya. Justru dia suka gitu. Nah, dari situ kalian bisa mendapatkan hubungan baik dari orang lain. Dan yang kelima, itu kalian bisa belajar dari pengalaman. Ketika kalian sudah menghadapi masalah, mendapatkan banyak sekali percobaan-cobaan dalam hidup ini yang tak luput dengan masalah, kalian bisa dapat pengalaman. Karena orang yang paling hebat itu bukan orang yang paling
berpendidikan, tapi orang orang yang terus mengalami kegagalan dan menghadapi masalah, dan dari situ dia mendapatkan pengalaman. Dan pengalaman ini adalah suatu hal yang sangat mahal yang nggak bisa dibayar dengan uang. Ya, jadi gimana sih cara kita menghadapi suatu masalah dengan bijak? Dan yang pertama itu kita harus paham bahwa masalah itu bukan untuk kita hindari, tapi untuk kita hadapi. Karena banyak banget orang yang ketika menghadapi masalah, itu justru mereka lari dari masalah yang mereka dapatkan. Entah itu masalah yang ia buat, entah itu masalah yang datang ke dirinya sendiri. Ya, mereka kabur seolah-olah masalah ini suatu hal yang menakutkan. Padahal di suatu masalah pasti itu akan ada pelajaran yang sangat berharga, yang jarang orang lihat, yang jarang orang bisa mendapatkan pelajaran itu. Mungkin entah satu atau dua pelajaran yang bisa mendapatkan yang sehingga dia bisa scale up, bisa naik level hidupnya, bisa taraf berpikirnya itu bisa jadi lebih hebat lagi. Itu justru sebagai jet untuk mendorong potensi kalian bisa jadi lebih baik lagi, ya. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan masalah, kalian jangan pikir kalau misalnya masalah yang kalian hadapi itu bukan untuk dilewati atau dihindari. Ya, jadi dihadapi. Hadapi, jangan takut kepada masalah. Tanggung jawab, selesaikan dengan bijaksana. Ya. Yang kedua, itu adalah masalah itu diselesaikan dengan ketenangan, bukan emosi. Ya, karena banyak banget orang ketika menghadapi masalah, emosinya kekontrol, akibatnya bisa melukai orang lain. Atau bahkan mereka tidak sadar dengan emosi yang secara tiba-tiba meledak gitu. Nah, justru dari emosi ketika kita nggak bisa ngontrol emosi kita, kita bisa mendapatkan banyak sekali masalah dan kita bisa memperbanyak musuh kita. Ya, jadi buat apa kalau misalnya kita menyelesaikan masalah itu dengan emosi ya? Jangan. Kita harus bisa lebih bijak lagi mengatur emosi kita, mengatur ya pokoknya kita harus tenang di setiap masalah. Ya. Kita nggak perlu ternyata kita bisa gitu, bisa menyelesaikan masalah dengan tenang. Kalau kita tenang, kita bisa lebih berpikir jernih gitu. Ya, bayangin orang ketika sudah emosional itu udah tinggi, itu pikirannya udah pokoknya udah terbawa emosi, udah naik gitu. Udah ya arogan, keras kepala itu udah semuanya ada di situ, ya. Jadi upayakan ketika kalian mendapatkan masalah, itu kalian tenang aja dulu. Tenang, pikir jernih, dan selesaikan itu secara baik-baik. Dan gue yakin ketika kalian sudah tenang menghadapi masalah itu kalian tahap awal, ketika itu tahap ke awal kalian dalam menghadapi masalah secara bijaksana. Ya. Jadi orang yang bijaksana itu bukan orang yang menyelesaikan masalah dengan emosi, tapi dengan ketenangan. Nah, itu dia. Dan yang ketiga, jangan pernah salahkan orang lain, tapi salahkanlah diri kalian sendiri. Di setiap masalah yang kalian hadapi, jangan pernah kalian menyalahkan orang lain. Ya. Jadi salahkanlah diri sendiri. Jangan pernah, oh karena dia gue jadi kena masalah, karena dia gue jadi terlibat masalah gitu. Jangan. Karena apa? Setiap masalah yang kita hadapi itu pasti ada penyebab yang bikin nge-trigger masalah itu datang ke kita ya. Walaupun banyak masalah yang kita tak terduga gitu kan. Tapi ya itu, memang sudah diukur masalah itu sudah diukur dengan porsinya kita masing-masing. Nggak mungkin suatu masalah yang berat banget itu datang kepada orang yang nggak mampu menyelesaikan. Pasti suatu masalah yang datang ke dirinya itu masalahnya udah terukur sesuai dengan dosisnya masing-masing, seperti obat gitu. Nggak mungkin obat itu nggak sesuai dengan dosis, itu bisa menyebabkan ya seperti gagal ginjal dan lain-lainnya. Dan yang keempat, jangan memperpanjang masalah. Ketika kalian sudah mendapatkan masalah, tolong jangan memperpanjang masalah yang kalian hadapi. Jangan ceritakan masalah itu, jangan ungkit-ungkit lagi. Entah itu 2 bulan, kemudian 3 bulan, setahun ya. Jadi jangan cukup hari kemarin ketika kalian mendapatkan masalah, ya cukup selesai di hari itu juga. Kalau bisa selesaikan hari itu juga.
Ya, jangan memperpanjang lagi. Ketika masalah itu udah selesai, kalian ungkit lagi. Lu dulu punya masalah sama gue gitu misalkan, gue masih nggak ikhlas gitu, jangan begitu. Itu kalian malah apa ya, membuat diri kalian seolah-olah membuat stres diri kalian sendiri. Jadi jangan, tolong, ketika kalian udah menghadapi masalah dan masa itu sudah selesai, jangan ungkit lagi, jangan kalian bicarakan lagi, dan jadikan itu sebagai pelajaran. Selesai, ya udah, di hari itu juga ya, karena akan banyak lagi itu di hari esok lagi, pasti bakal banyak lagi masalah. Jadi kalau misalnya kalian ungkit lagi, itu bakal tabrakan masalah yang akan datang gitu. Jadi jangan memperpanjang masalah. Dan yang kelima, itu jadikan masalah sebagai pelajaran. Nah, yang kelima ini banyak banget orang yang nggak mengerti. Nggak semua orang bisa melihat pelajaran di setiap masalah yang ada. Karena apa? Kebanyakan orang menyelesaikan masalah dengan secara emosional, bukan ketenangan. Ketika kita sudah tenang menghadapi masalah, kita bisa lebih banyak melihat suatu pelajaran yang, oh sebelumnya ini belum gue dapatkan gitu. Dengan adanya masalah, kita bisa lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita bisa menjadi potensi yang buat kita berkembang dengan adanya masalah. Nah, jadi upayakan ketika kalian mendapatkan masalah itu tenang dulu, ya, selesaikan itu dengan ketenangan, jangan emosi, ya, selesaikan dengan bijak, cukup, jangan memperpanjang masalah. Ya, kalian jadikan masalah itu sebagai pelajaran, kalian cari hikmahnya. Apa sih hikmah pelajaran yang dapat gue ambil dari masalah yang kemarin gue dapati gitu? Apa sih yang harus gue evaluasi sehingga tidak terjadi masalah ini lagi? Jadi jadikan itu sebagai pelajaran. Jangan jadikan itu sebagai suatu yang kalian apa ya, kalian hindari atau kalian nggak mau lagi gitu. Jadi cari dulu apa pelajaran yang bisa kalian ambil. Nah, mungkin itu dia 5 cara bijak dalam menghadapi masalah, dan semoga dengan kalian bijak dalam menghadapi masalah, kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalian nggak perlu stres ketika menghadapi masalah, kalian bisa enjoy dan lebih tenang dan bisa mendapatkan pelajaran yang nggak semua orang lihat, nggak semua orang bisa dapatkan ya. Jadi mungkin itu aja. Semoga kalian bisa lebih bijak dalam menghadapi masalah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.